sore hari ini kita dipertemukan untuk lebih tepatnya berbincang mengenai buku Membangun Jalan Tengah karya Aliza Ali Izet Begovic, karena di sini saya tidak akan masuk ke dalam perdebatan teoritis di antara konsep-konsep yang ditulis dan diajukan oleh Aliza Izet Begovic dalam bukunya, yang sebetulnya juga sudah mungkin teman-teman yang biasa mengkaji pemikiran akan sudah familiar dengan istilah-istilah itu. Tetapi yang utama adalah saya ingin bercerita sedikit mengapa saya bisa sampai berkenalan dengan karya Aliza Izet Begovic ini, Membangun Jalan Tengah. Kalau teman-teman mungkin banyak yang berangkat dari kampus, mungkin agak relate ya, ada relasi dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. Jadi saya masuk kuliah tahun 1990. 1990 itu era di mana kajian keislaman di kampus itu mulai mapan dikelola oleh teman-teman yang bercorak haroki, ya, bercorak harokah. Waktu itu yang utama dua kelompok yang bersaing di kampus, dan sampai sekarang saya melihat juga memberikan warna pada tiap-tiap kampus itu pemikiran yang mengusung pemikirannya Ikhwanul Muslimin dan pemikiran yang mengusung pemikirannya Hizbut Tahrir. Itu sama-sama bersaing. Jadi dulu masjid kampus itu identik. Kampus A itu IM atau HT, kampus B itu IM atau HT dan sebagainya. Saya sempat masuk juga untuk mengaji karena sebagai abangan ya, masuk kuliah sebagai abangan yang ingin mendalami Islam, ngaji ke kelompok-kelompok tersebut, dan yang kemudian membuat saya kecewa akhirnya kemudian substansi pemikiran dari yang ideologi yang dikaji itu tidak ditekankan, tidak dikembangkan, tetapi justru yang terjadi adalah persaingan eksistensial antar kelompok yang ada. Jadi saling mempersekusi satu dengan lain di tiap-tiap kampus itu, sehingga kelompoknya menjadi dominan. Hingga kajian pemikiran itu malah tidak berjalan. Sementara di pasaran waktu itu buku-buku terjemahan yang ada juga rata-rata buku terjemahan ya, buku terjemahan dari Timur Tengah. Jadi jarang sekali tahun 90-an itu kita menemukan karya dari penulis pemikir asli Indonesia. Berbeda dengan sebelum 90-an itu malah cukup banyak ya, di samping yang diterjemahkan itu bukan buku dari kalangan gerakan tapi kalangan pemikir. Jadi sebelum 90-an itu alhamdulillah saya masih bisa menemui buku-bukunya. Buku-buku yang beredar di kampus itu karya Syed Naqib, Ismail Haji Al-Faruqi, Yaudin Sardar, Muhammad Asad, ya itu banyak. Tetapi 90-an itu berubah. Jadi kalau tidak Hasan Al-Banna, Said Qutb, bahkan kemudian nanti meningkat lagi kepada pemikiran jihadi dan sebagainya. Nah itu awal ya. Sehingga akhirnya saya yang bosan karena kemudian secara intelektual tidak berkembang. Waktu itu muncul angin segar karena kemudian di luar penerbit-penerbit harokah itu waktu itu Mizan mengembangkan bukunya, mengembangkan sayap bukunya ya. Dan di situ saya mulai berkenalan dengan pemikiran yang lebih progresif dan lebih dalam secara intelektual. Di situ saya mulai berkenalan dengan karya-karya syariati yang waktu itu banyak diterjemahkan oleh Pak Amin Rais ya. Selain itu ada Mutahari, ada Muhammad Bakir Asadar dan pemikir lain. Itu menarik, ada energi tersendiri. Tetapi ternyata bergulat hanya di bidang pemikiran, apalagi tidak mempunyai guru yang sifatnya dekat yang bisa menjadi tempat bertanya secara mendalam, itu membosankan juga. Dari situlah saya kemudian mulai berkenalan ini waktu 94 itu kan mulai teman-teman mahasiswa yang beraliran kiri itu mulai masuk, mulai muncul di permukaan. Itu sudah mulai muncul permukaan. Nanti puncaknya mereka muncul secara masif itu
tahun 97, 98, tapi 94, 93, 94 itu sudah mulai mereka muncul di kampus, gitu ya. Dari situlah saya mulai berkenalan dengan pemikiran-pemikiran teman-teman kiri, kemudian mulai banyak berdiskusi dengan mereka, dan memang saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang kiri, dan mereka sudah deklar dirinya ateis. Ternyata apa yang saya dapatkan dari selama ngaji selama ini itu berhadapan dengan argumentasi dialektis dari teman-teman kiri itu belum cukup kuat, sehingga ada satu semacam kegoncangan teologis yang pernah saya alami. Itu awalnya rata-rata adalah kemudian ketika kiri mulai menggugat bagaimana tokoh-tokoh agama itu pro status quo, dan dia tunjukkan daftar panjang kesalahan tokoh-tokoh agama yang tidak berpihak kepada kaum mustadafin, tetapi lebih berpihak kepada status quo. Dari kritik terhadap tokoh agama itu nanti kemudian meningkat menjadi kritik terhadap agama, dan intensitasnya itu nanti akan meningkat kepada agnosisme, ya, meningkat lagi bahkan mungkin sampai ateisme. Itu yang saya amati seperti itu. Satu hal yang menyelamatkan saya adalah bahwa ibu saya itu selalu berpesan, apapun kondisimu jangan sampai tinggalkan sholat. Jadi bisa dibayangkan pada saat saya dulu mengalami keraguan terhadap agama, saya masih takut untuk meninggalkan sholat karena takut dengan neraka. Karena kan bacaan saya kecil itu banyak itu dulu komik ya, siksa dahsyatnya siksa neraka yang ujungnya komik itu kan menancap cukup kuat ternyata di benak saya. Jadi bagaimana orang yang sedang dalam keraguan tetapi dia takut neraka. Jadi sholatnya itu tidak takut kepada Tuhan tetapi takut kepada neraka. Dan itu ternyata yang menjaga. Nah, dari situlah kemudian saya sempat mengalami fase goncang itu, kemudian saya gunakan untuk tidak berpikir terlalu mendalam tentang pemikiran, kemudian rekreasi saja. Saya berkunjung ke teman-teman SMA saya di berbagai kampus, itulah nginep berapa hari di UGM, nginep di Undip, nginep di mana dan sebagainya untuk merilekskan pikiran. Sampai akhirnya suatu sore saya datang ke toko buku Budi Laksana. Toko buku Budi Laksana ini sekarang udah almarhum. Dulu ada di Purwosari, Solo. Di perempatan Purwosari itu ke selatan sedikit, itu ada toko buku besar tua, pemiliknya alumni ITB, yang banyak buku-bukunya itu bagus-bagus dan bermutu. Jadi menurut saya buku pemikiran banyak, dan diskonnya waktu itu juga cukup besar dibandingkan dengan toko buku sekawan kan. Dulu belum ada Gramedia. Toko buku di Solo itu toko buku Budi Laksana dan toko buku sekawan. Toko buku sekawan itu genrenya banyak buku populer, sementara toko buku Budi Laksana itu buku-buku pemikiran dan buku-buku kampus. Saya terus terang begitu membuka bab pertama dari buku ini, ya, saya seperti mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelayuti pemikiran saya. Coba di next Mas slide-nya. Yaitu ketika kemudian waktu itu ketika saya kemudian bertemu dengan teman-teman kiri, kemudian dia banyak berbicara tentang bagaimana sejarah yang bersifat linear maju ke depan tidak surut ke belakang, secara pemikiran ketuhanan diterangkan bagaimana pendapat Comte, bagaimana dulu agama itu sebetulnya hanya sebagai sarana semacam eskapisme, karena waktu itu otak manusia itu belum mampu untuk menjawab berbagai hal fenomena realitas yang terjadi di dunia ini. Akhirnya kemudian mereka mencari jawabannya dengan agama dan mitologi. Berbeda kemudian ketika secara perlahan manusia mulai mengenal sains, dan sains itu mampu untuk memberikan jawaban
atas berbagai hal yang pada masa lalu menjadi misteri dan menjadi ruang bagi agama, maka kemudian secara perlahan sains akan mengganti agama dan nanti pada titik tertentu agama ini akan hilang dan kemudian akan digantikan oleh masyarakat sains yang tidak lagi butuh agama. Kenapa? Karena manusia dengan tingkat rasionalitas yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki itu mampu menjawab semua problematika hidup yang dihadapinya. Tidak perlu lagi bersandar pada agama. Nah, ini menarik. Ketika kemudian Aliza Izetbegovic pada bab pertama buku ini langsung menjelaskan mempertentangkan dualisme perbedaan pendapat yang ada di masyarakat Barat yang sampai sekarang juga belum selesai. Apakah manusia itu hasil dari penciptaan atau evolusi? Kalau evolusi berarti dia adalah sebuah proses yang bermula dari hal yang sederhana, kemudian makin lama merumit dan makin maju. Sementara penciptaan itu sifatnya katastrofis, cepat, seketika, kun fayakun kalau dalam bahasa agama. Masing-masing pihak mengeluarkan argumentasinya masing-masing dan secara sains sepertinya Darwinian ini secara perlahan makin mendapatkan tempat sehingga kemudian seolah-olah agama itu terpojok. Gitu ya. Tetapi menarik cara dari Aliza Izetbegovic mendudukkan permasalahan apakah evolusionisme atau penciptaan itu. Dia mengatakan evolusionisme itu berkait dengan tubuh luar manusia, materi fisik, tetapi tidak demikian dengan bagian internal jiwa manusia, ya, spiritualitas manusia. Dia berbeda jalurnya, berbeda arahnya dengan tahapan-tahapan evolusionisme. Aliza Izetbegovic dengan cerdas menjelaskan bagaimana kalau dilihat dari perkembangan rasionalitas, pada titik tertentu hewan itu justru jauh lebih rasional dibandingkan dengan manusia. Izetbegovic mencontohkan misalkan ketika seekor serigala dia terjebak pada perangkap yang dibuat oleh manusia, tidak jarang serigala itu dia menggigit kakinya hingga putus, tetapi dengan tujuan rasional, yaitu supaya dia bisa lari dan terlepas dari jerat perangkap yang dibikin oleh manusia. Nah, ini berbeda dengan manusia. Kalau kita melihat pada prasasti atau lukisan-lukisan gua pada masa lalu itu, kita dapat melihat bahwa ternyata manusia itu kadang-kadang justru malah tidak rasional dibandingkan dengan hewan. Karena apa? Hampir pada tiap masyarakat itu jumpai ada sistem magi dan tabu, kepercayaan pada mitologis dan hal-hal tabu yang tidak boleh dilanggarnya meskipun itu bertentangan secara rasional dengan akal. Misalkan banyak suku-suku primitif itu yang sebelum mereka melakukan perburuan terhadap hewan yang akan dimakan itu, mereka melakukan ritual melukai diri sendiri. Kadang-kadang ada yang memotong jari, ada yang melukai bagian tubuh. Kadang-kadang ada juga yang justru sampai kepada mengorbankan manusia, dan yang dikorbankan bukan manusia yang tidak produktif, yang dikorbankan biasanya justru orang-orang muda yang masih produktif dan dipilih yang paling cantik untuk menyenangkan dewa-dewa mereka. Sehingga di hal yang seperti ini manusia itu justru menjadi lebih tidak rasional dibandingkan dengan hewan. Nah, tetapi disitulah sebagaimana juga ternyata agama, spiritualitas, seni. Jadi ini menarik kalau saya membaca karya-karya seperti Buya Hamka dan sebagainya, itu ketika berbicara tentang fitrah keagamaan, dia selalu memulainya dengan keindahan, seni, kebudayaan itu terkait dengan perasaan keagamaan. Jadi berbeda sekali dengan bahasan-bahasan keagamaan
sekarang ini yang dalam tanda kutip kadang-kadang memperhadapkan agama secara oposisional dengan kebudayaan. Nah, sehingga dari situ saya katakan menjadi menarik ketika kemudian manusia itu menjadi lekat dengan doa, ya, dan pengharapan. Ada ketakutan-ketakutan yang tidak diketahui entah dari mana sehingga dia melakukan tindakan-tindakan spiritual yang itu tidak masuk akal secara rasional. Dan itu tidak terjadi di dunia hewan. Sehingga Izet Begovic mengutip Albert Camus, dia mengatakan sungguh aneh untuk dapat supaya bisa berdoa. Kalau nanti memakai terminologi di Darwinian bahwa manusia itu adalah hewan yang sempurna, untuk dapat berdoa, ya, hewan itu harus menunggu menjadi manusia dulu. Hewan itu harus menunggu untuk menjadi manusia dulu. Jadi spiritualitas, seni, etika, estetika itu hanya khas milik manusia. Nah, ini ucapan seorang sastrawan Rusia ini cukup menarik. Di masa depan komputer-komputer itu secara teoritis akan mampu melakukan apa saja yang bisa dikerjakan oleh manusia, kecuali pada dua hal, yaitu hidup secara religius dan mengubah puisi. Jadi hidup secara religius dan mengubah puisi. Dua hal ini, kebudayaan dan agama, itu adalah milik manusia yang tidak terdapat di dunia hewan, hatta hewan yang dengan tingkat evolusi paling tinggi sekalipun. Jadi katastropisme penciptaan terutama itu pada hal ini. Di mana-mana, di mitologi manapun, kita misalkan di Palu itu ada juga kisah tentang Lagaligo, ya. Kalau di Jawa itu mungkin ada kisah tentang Joko Tarub. Jadi ada selalu kehidupan itu bermula dari bagaimana terlemparnya manusia dari kehidupan ideal yang ada di surga untuk menuju realitas yang ada di bumi. Jadi idealisme tentang surga, idealisme penciptaan itu menetap dalam diri manusia dan ada dalam diri manusia itu secara inherent, built-in dalam penciptaannya. Gitu ya, sehingga manusia bukan hanya menjadi makhluk behavioris yang diasuh dan dibesarkan oleh lingkungan, tetapi dia punya fitrah-fitrah, kecenderungan-kecenderungan dan idealisme-idealisme yang memang secara intrinsik menyatu dalam dirinya sejak lahir. Ya. Nah, next anunya apa? Nah, ini menarik, ya. Yang penciptaan dan kebudayaan dan peradaban, ya. Nah, ini menarik. Kembali kepada masalah penciptaan dan evolusionis dan evolusi tadi, saya bacakan dulu slide yang pertama. Ini menarik ketika kemudian para ilmuwan, ini kalau tidak salah mengutip seorang pendapat penerima Nobel tahun 1980-an, dia menyatakan kalau kemudian inti dari kehidupan yang menghasilkan dinamisme benda, jadi benda yang bisa bergerak sendiri, berpikir sendiri adalah aslam nukleat sebagai inti dari kehidupan, maka kemudian kalau kejadian asam nukleat itu terjadi secara acak, ya, dan istilahnya itu tidak disengaja, maka kurang lebih diperlukan kemungkinannya itu 1:1310 pangkat 30. Seperberapa itu. Kalau itu acak, bukan karena penciptaan. Sehingga kalau kemudian seluruh air yang ada di bumi ini dikumpulkan,
dengan kemudian saling berinteraksi satu sama lain sehingga menghasilkan satu protein gitu ya. Satu protein yang merupakan inti dari kehidupan material itu adalah protein, maka itu tidak mungkin dicapai dengan umur dunia yang sekarang. Gitu ya. Jadi lebih tua itu sehingga ada konsep kemudian ada hidup sebelum hidup ya. Jadi kemunculan protein itu karena ada sesuatu yang hidup sebelumnya. Jadi itu menarik. Sehingga dari sinilah kemudian saya mulai mendapatkan, oh ternyata penciptaan itu pun kalau mau diakui, itu memang sesuatu yang real ada. Tidak mungkin kalau kemudian tidak ada penciptaan sama sekali. Dan kemudian kalau kita hanya memperhatikan dari perkembangan material luar dari makhluk, mungkin teori evolusi itu benar, tapi teori evolusi itu tidak mampu untuk menjelaskan sisi dalam sisi internal jiwa manusia ya, tentang spiritualitas, seni dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut ke yang kebudayaan dan peradaban. Selain mengoposisionalkan antara penciptaan dan evolusi, maka Aliza Izetbegovic juga mengoposisikan antara kebudayaan dan peradaban. Ya, jadi ada beda antara kebudayaan dan peradaban. Ini nanti peradaban dalam pengertian peradaban fisik, bukan tamadun. Ya, kalau tamadun itu sudah menyatu antara kebudayaan dan peradaban jadi satu. Itu nanti khas dari Islam, gitu ya. Peradaban itu adalah sisi luar dari kehidupan, kebudayaan itu sisi internal dari kehidupan. Nah, kata Aliza Izetbegovic, kalau kita melihat bagaimana puisi, cerita-cerita rakyat, mitologi, ya, yang ada di hampir semua masyarakat, yang kemudian membentuk jiwa masyarakat itu selalu diawali dengan permulaan kehidupan yang ada di surga dan kemudian bagaimana manusia terlempar keluar darinya. Jadi ini bukan milik eksklusif dari keyakinan Islam. Hampir semua keyakinan agama seperti itu. Sementara peradaban, kata Aliza Izetbegovic, adalah kelanjutan dari dimensi kehidupan zoologis. Jadi binatang yang makin lama makin sempurna. Nah, nanti antara kebudayaan dan peradaban itu mempunyai karakter yang berbeda. Ya, mempunyai karakter yang berbeda. Di mana peradaban ini ya itu adalah bagaimana menghasilkan sebuah keinginan yang terus-menerus, ya, kreasi yang terus-menerus, sehingga dikatakan pada masa lalu, ya mungkin sekarang sudah lebih, itu manusia untuk hidup, ya, manusia modern untuk hidup itu kalau ditotal dalam 1 tahun itu dia membutuhkan 18 ton bahan yang berada di luar dirinya. Entah itu makanan, entah itu baju, ya, sepatu, sepeda, rumah, kemudian mobil dan sebagainya. Itu dia membutuhkan 18 ton. Itu pada masa lalu tahun 80-an, kalau sekarang mungkin lebih. Dan itu terus seperti itu sehingga peradaban itu, kata Aliza Izetbegovic, itu adalah sebuah sikap yang cenderung memperkuat pertukaran material, ya, pertukaran material. Bagaimana manusia itu untuk dikatakan mempunyai peradaban yang lebih tinggi, maka dia harus melakukan produksi lebih banyak dan mengkonsumsi produksi itu hingga habis, bahkan sampai pada tahap menghambur-hamburkan. Jadi kredo dari peradaban adalah ciptakan hasrat baru terus-menerus. Sementara kebudayaan yang dalam hal ini itu adalah agama, seni, ya, ada di dalamnya, itu berkata sebaliknya, yaitu bagaimana manusia
dilatih untuk mengenali kebutuhannya, bukan keinginannya. Bagaimana dia dilatih untuk sadar bahwa kamu itu hidup untuk makan, untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ada beda antara keinginan dengan kebutuhan. Sehingga agama manapun itu mesti ada ritus untuk membatasi keinginan-keinginan manusia. Itu ya. Ritus untuk membatasi keinginan-keinginan manusia. Masyarakat barat yang terkenal sekarang ini kita anggap sebagai masyarakat yang punya peradaban tinggi. Saya punya bukunya Dr. Subhi At-Tawel, itu yang judulnya Kemiskinan di Dunia Islam. Kalau dibandingkan antara orang Inggris dengan orang Pakistan, ya, itu perbandingan pemakaian energinya itu adalah 1:80. Jadi orang Pakistan itu untuk bisa hidup dia membutuhkan 1 satuan kalori atau energi, sementara orang Inggris itu 80 kali lipatnya. Kita bisa bayangkan sekarang untuk nyari duit itu kemudian dia harus menambang cryptocurrency. Itu butuh luar biasa banyak energi listrik dan sebagainya. Dia kemudian bangun tidur gitu ya, langsung mungkin mandi, nyalakan shower, ada air panas, pemanas, butuh listrik yang cukup tinggi. Setelah itu bajunya harus disetrika, dia nanti tinggal di apartemen, ketika akan berangkat kerja nanti dia turun pakai lift, itu juga kebutuhan listriknya luar biasa tinggi, dan nanti setelah keluar dari lift dia naik mobil untuk bisa sampai ke kantor yang kebutuhannya sangat tinggi juga kalorinya. Sehingga perbandingan antara orang Pakistan dengan orang Inggris itu pemakaian kalori untuk bisa hidup itu 1:80. Dengan 1 satuan kalori orang Pakistan sudah bisa hidup, orang Inggris butuh 80 kali lipatnya. Sehingga dari situlah watak peradaban yang material itu bersifat untuk memproduksi lebih banyak dan mengkonsumsi lebih banyak. Dan ini membentuk satu pandangan tentang alam, di mana akhirnya orang itu ketika melihat sesuatu itu dikalkulasi berdasarkan kebutuhannya, ya, berdasarkan benefit yang bisa diambil untuk memenuhi produksi tadi. Jadi kita dapat melihat, saya pernah melihat satu bagan misalkan potensi laut Indonesia, itu kita tidak berpikir bagaimana kelangsungan hidup biota laut, tetapi ikan-ikan itu kalau dijual itu nilainya sekian triliun. Tidak hanya itu, bahkan benda-benda angkasa itu sekarang sudah dinilai itu berdasarkan nilai ekonomisnya, ya, bukan kegunaan fungsional bagaimana benda-benda alam itu punya peran strategis dalam menyeimbangkan semesta, tapi sudah dilihat dari sisi potensinya, potensi ekonomisnya. Ada meteorit emas, itu sudah dihitung, itu nanti kalau bisa ditambang itu hasilnya sekian. Jadi manusia seperti itu, peradaban seperti itu, berbeda dengan kebudayaan. Berbeda dengan kebudayaan, sehingga apa? Ketika kemudian dua peradaban saling bersaing, misalkan antara komunisme dengan kapitalisme, itu sebetulnya satu dengan yang lain itu tidak ada beda. Hanya bedanya, kata Alisa Zbogovic, kalau komunis itu mendidik masyarakat untuk menjadi pelayan produksi yang dilakukan oleh negara, sementara kapitalisme itu pelayan produksi yang dilakukan oleh para pemilik modal. Tetapi pada hakikatnya sama. Nah kemudian pada bab selanjutnya, next ya, ada satu hal lagi yang kemudian menarik diungkap Alisa Zbogovic adalah fenomena kesenian, di mana Alisa Zbogovic mengatakan bahwa kesenian itu adalah panggilan bagi penciptaan manusia. Jadi seni dengan religiusitas itu harusnya menyatu. Berbeda dengan ilmu dalam tanda kutip sains yang menyimpulkan bahwa manusia tidak ada, karena pada dasarnya manusia itu hanyalah fase lanjutan dari hewan. Nah kemudian apakah seni dan ateisme ini bisa menyatu? Alisa Zbogovic mengatakan tidak mungkin bisa. Karena seni bersifat ilahiyah, sementara ateisme itu bersifat materialistik. Sebagai contoh misalkan, ketika banyak seniman-seniman kiri
mampu menghasilkan karya-karya yang kelihatannya bagus, itu sebetulnya dia tidak didorong oleh sosialisme atau marxismenya atau historis materialismenya, tetapi sisi ilahiyah, yaitu bagaimana manusia yang dikatakan sebagai kelompok proletar itu menuntut keadilan. Nah, keadilan itu sesuatu yang sifatnya ilahiyah. Makanya kemudian ketika seni diperalat oleh ideologi komunisme untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, ketika kemudian komunisme sudah eksis, mampu menjadi penguasa, justru seniman ini dilibas habis. Ini menarik data yang dimukakan oleh Alizadeh Bukovic dari 700 orang penulis yang menghadiri kongres pertama penulis-penulis Soviet pada tahun 1934, ketika kemudian diadakan lagi kongres penulis-penulis pada tahun 1954, itu hanya tersisa 50 orang. Karena apa? Yang 650 orang itu didapati tewas dalam berbagai program pembersihan yang dilakukan oleh Stalin. Komunisme, revolusi buruh, nanti ada periode diktator proletariat yang sangat menindas. Nah, otomatis seniman ini tidak bisa ditindas dengan cara seperti itu. Nah, mereka yang menolak sistem diktator proletariat ini akhirnya oleh Stalin kemudian dibersihkan. Monggo Ustaz Agus silahkan. Ya, dibersihkan. Sehingga seni tidak mungkin dengan bergabung dengan ateisme. Begitu juga ketika kemudian seni berhadapan dengan kapitalisme, dia kemudian dijadikan budak industrialisasi, budak ekonomi. Jadi jiwa asli dari seninya itu kemudian hilang, karena kemudian seni yang dilakukan itu tidak untuk menumbuhkan semangat keadilan, persamaan bagi manusia dan sebagainya, tetapi untuk melayani hasrat-hasrat rendah dari masyarakat. Makanya kemudian yang paling banyak itu bercerita akhirnya mengarah kepada seksualisme dan pornografi. Kalau kita melihat seni populer, arahnya mesti ke sana. Itu ya. Next, kemudian sama juga ketika kemudian lanjut, Alizadeh Bukovic membahas apakah mungkin moralitas tanpa Tuhan. Karena kalau kita lihat, dan ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam media sosial, yang penting jadi orang baik, meskipun tidak beragama. Slide-nya di next, Mas. Yang penting jadi orang baik, tidak beragama. Tetapi kata Alizadeh Bukovic, mungkinkah menjadi orang baik, tapi tidak punya agama? Dia katakan, ada ateis yang moralis, ya, ada ateis tapi dia moralis, tetapi mustahil ada ateisme moral, ya, moral yang bersumber dari ateisme. Jadi bagaimana logikanya? Ketika seorang ateis itu masih mempunyai moralitas, pada dasarnya moralitas si ateis itu berasal dari agama. Kenapa? Karena kemudian ketika agama dimusuhi oleh ateis, ketika dia meninggal, jejak kedisiplinan agama, jejak kebaikan agama, jejak kasih sayang agama, jejak spiritualitas agama itu masih tersisa di masyarakat dalam bentuk pembiasaan, kebudayaan-kebudayaan, tradisi-tradisi yang masih ada di masyarakat. Sehingga apa? Ibaratnya meskipun matahari sudah tenggelam, tetapi kehangatannya itu masih bisa dirasakan oleh manusia. Itu sebabnya ateisme pada masa transisi, dia masih memiliki moral. Tetapi kemudian ketika ateisme berjalan terus-menerus, sama seperti sore yang makin lama makin gelap, makin dingin, dan akhirnya gelap total, maka ateisme itu mesti menjurus kepada kerusakan moral. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dari sejarah-sejarah peradaban-peradaban yang ada di dunia ini, gitu ya, itu kemunculan homoseksualitas, kemudian kemunculan berbagai penyimpangan seks, korupsi, dan sebagainya, ya, proses memperkaya diri sendiri, pajak yang tinggi, itu mesti berada di akhir peradaban, di masa akhir peradaban. Ketika kemudian agama yang pada awalnya itu berperan membangun sebuah peradaban, kalau kata Malik bin Nabi, seiring berjalannya waktu, akhirnya ruh agama ini ditinggal, dan kemudian peradaban itu melayani hasrat rendah manusia.
Apa hasrat rendah manusia itu? Seks, kekayaan, dan sebagainya. Sehingga nanti akhirnya peradaban, di titik akhir peradaban inilah penyimpangan-penyimpangan moral itu akan muncul secara masif dan kemudian secara tiba-tiba kalau kata Said Qutb, kemudian Allah membalikkan sehingga peradaban itu akhirnya musnah. Makanya kebanyakan peradaban besar itu musnah tidak karena serangan dari luar, tetapi karena kebusukan dari dalam. Ya. Nah, lalu bagaimana Islam? Gitu ya. Nah, di akhir buku ini, ya, Ali Zaid Bukovic menjelaskan bagaimana Islam itu adalah kesatuan dari dua kutub ini. Bagaimana Islam itu menyatukan kebudayaan dan peradaban, menyatukan agama dengan ilmu. Misalkan disebutkan oleh Ali Zaid Bukovic di abad-abad awal peradaban Islam, kegandrungan umat Islam pada dunia astronomi, pada dunia kedokteran, ya, kemudian pada dunia pengembangan transportasi dan sebagainya, itu merupakan inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam itu untuk mengelaborasi alam dan kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa penciptaan itu tidak sia-sia. Dari situlah kemudian Islam membentuk satu genre baru, satu konsep tentang agama yang tidak bermusuhan dengan alam, tidak bermusuhan dengan ilmu alam, tidak bermusuhan dengan sains. Bagaimana kemudian permenungan spiritual seorang Muhammad itu tidak berpengaruh, tidak kemudian menjauhkan dia dari tanggung jawab sosial di masyarakat. Sehingga kata Ali Zaid Bukovic, ketika Nabi Muhammad itu bertahanus di Gua Hira, maka kemudian dia tidak bertahanut sampai mencapai kesatuan dengan Tuhan, tetapi setelah selesai bertahanut dia kembali ke masyarakat, kemudian membawa gagasan-gagasan baru yang di Mekah belum sempurna dan akhirnya disempurnakan di Madinah. Bahkan penyempurnaan ajaran Muhammad itu sampai kepada tahap negara. Tetapi kata Ali Zaid Bukovic, Islam tidak pernah berhenti sampai kepada tahap negara. Karena Islam mempunyai konsep yang lebih tinggi daripada negara, yaitu konsep ummah. Nah, sehingga ini berbeda dengan komunisme yang konsep tertingginya masyarakat tanpa kelas yang wujudnya dalam bentuk masyarakat yang melayani negara. Ya, bagaimana pendidikan itu diarahkan untuk menjadi seorang warga negara yang baik, gitu ya. Kemudian bagaimana Ali Zaid Bukovic itu menunjukkan ada bipolaritas dalam ritus-ritus Islam. Misalkan rukun Islam itu punya aspek spiritual dan aspek lahir. Berwudu itu juga ada aspek ada aspek kebersihan tubuh, ada juga aspek spiritual penyucian jiwa. Zakat itu ada aspek pengorbanan, ada aspek untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada kebijakan Islam atau aturan Islam yang dia berorientasi pada sains, yaitu pelarangan khamr. Di situ agama berperan dalam sains, karena kemudian ternyata memang secara saintifik khamr itu merupakan sumber kerusakan pada masyarakat. Jadi itu mungkin yang bisa sekilas ya, supaya ada waktu bagi kita untuk berdiskusi gitu ya. Sampai jam 5 ya Mas ini ya? Halo, Assalamualaikum. Halo. Sampai jam 5 ya Mas ya? Iya Ustaz, sekitar jam 5 mungkin lebih sedikit bisa. Ya, biar ada diskusinya, saya sudahi saja ya. Saya pikir sudah tadi saya sampaikan maraton untuk bisa cukup mewakili buku inilah, gitu ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih pada pemateri Ustaz Arief Wibowo yang sudah menyampaikan materinya tadi dari tentang oposisi penciptaan dan evolusi, kemudian bagaimana penciptaan tersebut menjadi sebuah kebudayaan dan evolusi tersebut dengan ciri khasnya menjadi
peradaban, ciri peradabannya dalam konteks fisik, kemudian bagaimana korelasinya terhadap seni, di mana seni itu berhubungan erat terhadap religiositas dan kontradiktif terhadap ateisme, di mana seni tidak bisa berkembang di ateisme, kemudian lebih lagi bagaimana kemudian adanya ateisme yang bermoral itu ada, kemudian moralitas yang ateis itu enggak ada. Lebih lanjut bagaimana Islam menempatkan dirinya, di mana Islam bisa menempatkan diri di antara kedua peradaban tersebut, di mana Islam nanti itu tidak hanya terbatas pada konsep negara, tapi juga konsep ummah, di mana Rasulullah setelah mendapatkan wahyu di Gua Hiro itu turun kembali untuk menyampaikan risalah Islam kemudian yang sempurna di Madinah. Mungkin secara garis besar seperti itu, Ustadz. Saya buka termin untuk tanya jawab. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung. Dipersilakan termin pertama, kalau ada bisa disampaikan secara langsung, kalau mungkin nanti tidak ada baru disampaikan melalui kolom chat. Oke, silakan. Monggo yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, ada satu pertanyaan, Ustaz. Saya bacakan aja kalau gitu, dari Nur Fajriati. Ustadz, bagaimana proses islamisasi budaya di Jawa atau budaya Arab? Ini bisa juga langsung. Jadi begini, Islam itu adalah kebudayaan dan peradaban. Kalau dalam istilahnya Alicia Isetbegovic, ya. Kalau dalam istilahnya Ustadz Qasim Hadi Nur Siha itu, Islam adalah agama dan peradaban. Kemudian dari sini kita dapat melihat bahwa sebagai sebuah peradaban, jadi saya sering membedakan gini, ada Islam sebagai agama, ada Islam sebagai peradaban. Sebagai sebuah agama, Islam itu sudah sempurna, ya, sudah sempurna. Semua hal tentang Islam sebagai agama itu sudah final pada masa Rasulullah. Jadi ketika kemudian para ulama menggali, itu mengembangkan dari apa yang memang sudah ada zaman Rasulullah. Tetapi peradaban sifatnya tidak seperti itu. Peradaban itu butuh perkembangan yang terus-menerus. Ya, kalau Alicia Isetbegovic itu peradaban berkembangnya sebuah peradaban itu seperti kebutuhan orang akan nafas dan makan. Sama seperti pendapatnya Syed Hussein Nasr yang menyatakan bahwa sebagai sebuah peradaban, Islam itu seperti organisme yang hidup, yang dia butuh makan. Hanya saja ketika dia makan, itu tidak semuanya diserap, ada juga yang dibuang. Nah, apa perangkat dari screening mana yang harus diserap dan mana yang harus dibuang itu ada konsep-konsep di dalam Islam yang sudah baku. Ada akidah, syariat, ada juga seminal konsep-konsep global yang dia bisa untuk didialogkan dengan peradaban dan kebudayaan manapun. Sehingga ketika kemudian Islam masuk ke Jawa, tidak semua Jawa itu dilibas oleh Islam. Beda dengan watak ideologi, gitu ya. Beda dengan watak ideologi, gitu ya. Jadi kata Pak Samsudin Arif dalam buku Orientalisme dan Diabolisme Intelektual, ketika Islam masuk sebuah wilayah, maka secara otomatis itu akan menyerap juga kebudayaan dan tradisi lokal. Tetapi tidak semuanya diserap, itu ada proses adopsi, ada ditampi dulu, di-screening dulu, mana yang akhirnya masuk menjadi bagian dari kebudayaan Islam, dan mana yang akhirnya dibuang karena bertentangan dengan konsep-konsep dasar keislaman. Nah, ketika juga masyarakat nanti masuk ke Jawa, ya, orang Islam masuk ke Jawa, kata Pak Duraruddin Mashhad dalam bukunya Perseteruan Politik Kaum Santri dan Abangan, itu yang terjadi dua hal. Yang satu itu terjadi Islamisasi Jawa, di mana kemudian kewajiban Islam, nilai-nilai Islam itu
masuk merembes ke dalam diri manusia, ke dalam diri kebudayaan Jawa, tetapi juga terjadi pula apa yaitu Jawanisasi Islam. Karena memang waktu itu kan jumlah dai terbatas, literasi juga terbatas, dan masuk Islamnya orang Jawa itu secara berbondong-bondong dalam kurun yang kurang dari 100 tahun. Ada proses Jawanisasi Islam di mana secara nilai keislaman itu masuk kepada tradisi-tradisi yang masih dipegang masyarakat Jawa. Jadi islamisasinya bukan pada islamisasi wujud tradisi, tapi pada islamisasi substansi sebuah tradisi. Nah, itu kedua-duanya berkembang sampai nanti beberapa ratus tahun terbentuk apa yang disebut sebagai, kalau katanya Rickles itu, sintesis mistik Islam Jawa, di mana akhirnya orang Jawa secara sadar dia mendeklar bahwa dirinya adalah Muslim, ya, mengakui kebenaran Islam sebagai kebenaran tertinggi, walaupun dia belum menjalankan, ya, banyak yang belum menjalankan. Dan kemudian makhluk-makhluk adikodrati yang pada tradisi sebelum Islam itu mungkin menjadi makhluk yang sangat ditinggikan, dalam tanda kutip kadang-kadang disembah, itu menjadi posisinya berada di bawah manusia. Makanya kalau kita melihat Masjid Jawa itu selalu atapnya terdiri 3 lapisan, ya, itu ada lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas. Lapisan bawah itu kalangan jin, setan, dan sebagainya. Lapisan tengah itu manusia, kemudian lapisan atas itu malaikat. Nah, manusia itu posisinya sudah diletakkan di atas makhluk-makhluk adikodrati yang pada kebudayaan sebelum Islam itu dihormati oleh masyarakat Jawa. Posisinya menjadi posisi yang diberi. Makanya ada peralihan istilah, misalkan dari tumbal menjadi sedekah, ya. Masyarakat nelayan misalkan ketika dia mengawali musim mencari ikan, dia mengawalinya dengan sedekah laut, ya. Kata sedekah itu sudah menunjukkan sebuah perubahan pandangan keagamaan masyarakat Jawa, di mana manusia berfungsi sebagai orang yang memberi sedekah dan posisinya di atas makhluk-makhluk adikodrati tadi. Jadi itu proses kebudayaan transisinya seperti itu, dan itu berlangsung terus sampai akhirnya muncul tradisi kaum santri dan sebagainya. Jadi di situ, ya, proses islamisasi tradisinya di situ. Ini kalau mau dibahas harusnya menjadi bahasan tersendiri karena memang menarik kalau kita membahas islamisasi tradisi ini. Ya, ada banyak variabel-variabel supaya kita bisa melihat bahwa islamisasi itu sudah terjadi. Kita harus melihat bagaimana tradisi dan kebudayaan masyarakat Jawa sebelum Islam dan bagaimana setelah Islam. Sama ketika kita berbicara dengan kisah Nabi, itu kan biasanya diceritakan juga bagaimana kondisi masyarakat Quraisy Mekah ketika masa jahiliyah dan bagaimana perbedaannya dengan ketika Nabi sudah datang membawa risalahnya. Jadi ada perbandingan yang untuk menunjukkan sisi-sisi mana proses islamisasi itu berjalan. Masih. Ada lagi yang lain, silahkan. Ada mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz karena mengingat waktu. Dari Cindy Ristiana, Ustadz izin bertanya, mungkin saya masih baru mengenal islamisasi ilmu kontemporer. Pertanyaannya, kenapa harus diislamisasi? Apakah ilmu kontemporer itu bermasalah dan di mana masalahnya? Iya. Mungkin bisa jawab. Ini sebetulnya yang harus menjawab Mas Andika Saputra ini. Jadi ilmu itu punya beberapa lapis, ya. Ada lapis view, ada lapis, ya, ada lapis teknis lah gampangnya seperti itu. Jadi setiap ilmu itu muncul dari sebuah pandangan yang khas dari sebuah masyarakat. Makanya nanti arah ilmu itu berbeda antara ilmu yang muncul dari dunia sekuler dengan muncul dari dunia Islam, itu akan berbeda. Jadi kita tidak berbicara mengenai proses sainsnya, ya. Kita tidak berbicara mengenai proses sainsnya, tetapi filosofi yang mendasari sains itu hendak dibawa kemana. Pemahaman kita tentang sains itu nanti menghasilkan arah sains yang berbeda. Sebagai contoh seperti ini, saya kebetulan bergerak di bidang pertanian. Antara orang yang meyakini bahwa revolusi hijau
di mana campur tangan manusia memberikan asupan-asupan kimiawi kepada tumbuhan, kepada tanaman, padi atau tanaman perkebunan, itu mampu meningkatkan produksi yang lebih tinggi. Dengan saya yang misalkan bergabung dengan kelompok tani organik yang menyatakan bahwa asupan-asupan kimiawi ini kalau kemudian berjalan tanpa ada pembatasan, itu akan merusak tanah dalam jangka panjang. Itu akan menghasilkan sistem keilmuan yang berbeda. Ya, itu belum berbicara mengenai Islam dan Kristen ya, tentang perbedaan teknik budidaya itu didasari oleh pandangan yang berbeda. Satu berpandangan lahan itu sebagai alat produksi sehingga dia bisa untuk dieksploitasi sekehendak pemiliknya, yang penting produktivitasnya tinggi, sementara yang di sini berpikir tentang sustainable agriculture, pertanian yang berkelanjutan. Jadi lahan itu punya batas kemampuan produksi yang kalau eksploitasinya itu melebihi kemampuan kapasitas produksinya, maka akan terjadi degradasi fungsi lahan, penurunan bahan organik di lahan, lahan akhirnya makin tidak subur, dan nanti kemudian akan menyebabkan lahan ini menjadi gagal berproduksi. Dan itu yang sekarang ternyata betul kan dialami petani kita, bagaimana kemudian lahan itu ya itu sudah mengalami degradasi yang luar biasa. Itu belum pada pertarungan antara world view ya, baru pertarungan arah sains saja sudah berbeda antara mereka yang meyakini pertanian modern ya dengan memberikan asupan kimia, dengan mereka yang mengarahkan ilmu pertanian itu ke pertanian yang alami. Ya itu sudah beda. Apalagi nanti secara world view itu sudah berbeda. Makanya kita ini sekarang hidup dalam suatu zaman yang sangat bahaya sebetulnya. Karena orang berlomba untuk menggapai keunggulan material, bersaing satu sama lain, itu ibaratnya sekarang ini kalau terjadi perang dunia ketiga antara pihak yang berseberangan, ketika nuklir yang ada di seluruh dunia ini diledakkan, maka yang habis bukan hanya yang berperang, tetapi termasuk bumi yang kita tinggali ini akan hilang kehidupannya. Jadi bisa dibayangkan, manusia itu sekarang itu mempunyai senjata yang mampu memusnahkan dirinya sendiri, kehidupan di bumi ini. Nah ini anunya, misalkan salah satu contoh ketika kemudian materialisme itu menjadi basis ya berpikir atau filsafat dari pengembangan keilmuan. Ya. Jadi seperti itu. Baik, sudah jam 5. Mungkin yang terakhir ini Ustaz kasih gambaran ringkasnya lagi boleh? Gimana? Yang jadi ada pertanyaan lagi di kolom chat tentang penjelasan. Jadi kan ini Tony ketinggalan materi. Jadi bisa dijelaskan secara ringkas. Jadi Alijah itu memandang Islam Timur dan Barat itu seperti apa? Iya. Tadi kan setelah perbandingan kemudian tiba-tiba melompat ke bagian akhir di mana Rasulullah dan kemudian itu bisa dijelaskan secara ringkas. Jadi begini, sebagai penutup juga. Yang pertama sebetulnya kalau kita bicara dari sisi Timur dan Barat, sebetulnya Aliza ini tidak berbicara Timur dan Barat, ya. Aliza itu berbicara Barat dulu, sekarang, dan masa depan itu ada di tangan Islam sebetulnya, gitu ya. Kalau kita berbicara Timur dan Barat, kita berbicara tentang perkembangan dunia Barat dengan dunia Timur yang waktu itu mungkin diwakili peradaban Hindu dan juga Islam. Tapi Aliza kan bercerita tentang Yahudi, makanya di bagian akhir slide saya dikatakan Aliza itu mencoba membanding antara Musa, Yesus, dan Muhammad. Musa nanti diidentikan dengan peradaban Yahudi, itu identik dengan peradaban yang melahirkan materialisme, gitu ya. Yesus melahirkan spiritualisme di Barat. Jadi ini pertarungan antara materialisme dan spiritualisme di Barat. Dan kemudian Aliza menunjukkan bahwa Balkan itu punya tradisi uniknya. Kenapa? Balkan ini terletak di Barat, tetapi dia bisa terbebas dari bias Yahudi dan bias Kristen karena dia memiliki Islam. Nanti Aliza mencontohkan lagi
alternatif di luar Islam itulah Anglo-Saxon atau Inggris yang mempunyai tradisi mirip dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban dalam Islam. Jadi kalau di awal Aliza itu mengkonfrontasikan antara evolusi dan penciptaan, antara kebudayaan dan peradaban, antara moral dengan ateisme, gitu ya, maka Aliza Buki menunjukkan bahwa di Islam, ya, kutub-kutub itu berhasil didamaikan dan disatukan menjadi sebuah pandangan yang unik dan bisa diterapkan di masyarakat. Bagaimana peradaban dalam Islam itu juga berkebudayaan. Bagaimana ritus-ritus keagamaan itu mempunyai efek sosial dan efek kesehatan di masyarakat. Bagaimana jiwa-jiwa agama itu justru menumbuhkan minat umat beragama untuk mengkaji sains. Nah, ini berbeda dengan Barat di masa lalu ketika dikuasai Kristen, maka agama menjadi bermusuhan dengan sains. Sementara Barat modern yang banyak dimotori oleh materialisme yang dihasilkan para pemikir Yahudi, kata Aliza Buki, pemikir Yahudi itu rata-rata bergerak di bidang sains, ekonomi, dan peradaban. Jarang kita belum pernah kita temui seorang spiritualis dari kalangan Yahudi, itu loh. Nah itu Barat itu berkembang dari ekstrim yang sebelumnya Kristen yang sangat spiritual menjadi Yahudi yang sangat material dan anti pada dunia spiritual. Nah Balkan ya itu mempunyai kekhasannya. Balkan di mana Aliza Buki hidup itu mempunyai kekhasannya karena meskipun dia hidup dalam tarikan evolusi dan penciptaan, sejarah dan peradaban, moral dengan seni, tetapi Islam itu mampu mendamaikan di antara kutub-kutub itu untuk menjadi sebuah pandangan hidup yang tidak bertentangan dan tidak mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana ekonomi itu harus berjalan dengan keadilan. Bagaimana kemampuan mengeksplorasi alam ya itu tidak berujung pada eksploitasi tetapi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi seperti itu kira-kira buku ini menceritakan seperti itu. Yeah. Yeah. Baik Ustadz, mungkin sudah di penghujung waktu, sekaligus itu tadi penutup dari Ustadz Arif. Semoga apa yang kita dapatkan pada kajian hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup kajian sore hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz Arif, jazakumullah khair. Izin live ya Mas ya? Iya. Iya.